Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Fanawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa da'wah ilal huda wa dalalat ala al khair ibtigha mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' wa min ainin la tadma' wa min a'malin la turfa' wa min du'ain la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashrabas safiyal haniya wahhabu ya ghani. Hadratul makarramin, wabil khusus guru kita Sayyidil Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Hadratul mukarram yang sama-sama kita cintai, orang tua kita Sayyidil Walid Habib Ramzi bin Fuad Al-Musawa mata'anallah bihi, juga para habaib yang lain, para asatid, para ikhwan jamaah Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan kasih sayang, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita bersyukur kepada Allah atas segala curahan nikmatnya, yang mana alhamdulillah di antara nikmat tersebut Allah gerakkan kaki kita dan tubuh kita untuk bisa sama-sama hadir di majlis yang penuh berkah ini, di majlis yang dibangun atas dasar kejujuran dan irtibat yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di majlis yang muasisnya mendapat kesaksian dari para aulia di ahli zamannya tentang keistimewaan yang beliau dapatkan, yang tidak bisa didapatkan bahkan oleh orang-orang yang hidup di dunia dengan umur yang lebih panjang dari beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari muassis majlis ini, dari Sayyidil Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dimasukkan ke dalam golongan beliau dan juga lingkaran para masyaikh kita, amin ya rabbal alamin. Ahbabi fillah, sebagaimana yang diamanahkan oleh guru kita bersama Sayyidil Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab, yang pada hari ini beliau berhalangan hadir. Pada minggu yang lalu beliau telah menyelesaikan pembahasan surah Al-Qadar. Sekarang kita masuk kepada surah yang selanjutnya, yaitu surah Al-Bayyinah. Kita sering dengarnya surah Al-Bayyinah, tapi Al-Imam Muhammad Thahir bin Ashur merangkum setidaknya ada 6 nama dari surah ini. Yang pertama, surah ini dinamakan dengan surah Lam Yakun, ya. Lam yakun itu sebetulnya kalau susunan hurufnya yang benar kita nyebutnya lam yakun, tapi karena orang Indonesia kurang enak kalau nggak ada buntutnya, kita tambahin buntut, lam yakunil. Sebetulnya kalau ditambahin lam yakunil kudu dilanjutin, karena ilnya itu adalah bagian dari kata selanjutnya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Tapi kalau kita pengen ngambil huruf jazm dan juga kana wa akhwatuha di sini lam yakun, ya udah stop nyampe di situ, lam yakun. Tapi kayaknya itu agak asing di telinga kita orang Indonesia, enaknya nyebutinnya lam yakunil. Tadi imamnya bacanya apa? Lam yakunil. Kalau disebutnya tadi imamnya bacanya apa? Lam yakun. Nanya lagi, surah apa itu lam yakun? Emang ada di dalam Al-Qur'an? Karena sekarang udah ngaji di majelis Rasulullah, udah tahu yang lebih tepatnya cara nyebutnya apa. Jadi kalau ntar ada yang nyebut surah Al-Bayyinah disebut juga dengan surah Lam Yakun, udah tahu bahwa maknanya adalah surah Al-Bayyinah.
Hal ini lantaran di dalam mushaf atau lembaran Al-Quran yang dituliskan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menuliskannya dengan nama tersebut karena surah ini ada kisah tersendiri dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jadi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay bin Ka'ab, Rasulullah bilang kepada Ubay bin Ka'ab begini, innallaha amaroni an aqra'a alaika lam yakunil ladzina kafaru. Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membaca di hadapanmu wahai Ubay bin Ka'ab lam yakunil ladzina kafaru. Terus kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, wasammani laka, ya Rasulullah, Allah nyebut nama saya Ubay bin Ka'ab, kesebut. Kemudian kata Rasulullah, na'am, fabaka. Rasulullah menyatakan, iya, memang Allah memerintahkan lewat Sayyidina Jibril dengan nyebut nama kamu. Baca nih surah Lam Yakunil, jadi ketularan itu. Baca nih surah Lam Yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab di hadapan Ubay bin Ka'ab. Mendengar berita gembira tersebut, Sayyidina Ubay bin Ka'ab menangis. Fabaka. Kenapa? Karena tersanjung namanya kesebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya salam. Keistimewaan tersendiri. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa setiap zat yang bersambung dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran di satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, maka malam tersebut menjadi mulia. Itulah kenapa sebelum surah Al-Bayyinah Allah turunkan sebelum Al-Bayyinah secara tartibus suar, ya, secara urutan surah di dalam Al-Quran, sebelum Al-Bayyinah adalah surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Di surah Al-Qadar, sebagaimana telah kita sama-sama ikuti kajiannya oleh guru kita, bahwasanya menjelaskan diantaranya adalah bahwa ketika malam tersebut memiliki keterikatan dengan Al-Quran, maka waktu pun menjadi mulia. Nah, di dalam surah Al-Bayyinah, ya, Allah jelaskan, Allah buktikan lewat apa yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab, bahwa ketika sesuatu tersebut, ya, terikat dengan Al-Quran, memiliki hubungan dengan Al-Quran, maka zat tersebut juga menjadi mulia. Itulah kenapa dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya yang tersambung kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, apa kata Sayyidina Umar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat banyak kaum bihadzal kitab, mengangkat derajat banyak kaum dengan kitab ini, maksudnya adalah Al-Quran. Wa yadh'u bihi akharin, dan menistakan kaum-kaum yang lain juga dengan Al-Quran. Atau kalau dalam bahasa hadis yang lain, dalam redaksi hadis yang lain, yang maknanya hampir mirip dengan ini, man ja'alal qur'ana imamahu atau amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alal qur'ana wara'ahu saqahu ilan nar. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, sebagai pemimpinnya, sebagai pedomannya, sebagai supir yang mengemudikan kemudi hidupnya, maka Al-Quran akan nuntun dia untuk bisa masuk ke dalam surga. Artinya apa? Orang tersebut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai makmumnya, orang yang menjadikan Al-Quran justru sebagai pengikutnya, maksudnya dia tinggalkan Al-Quran di belakang. Alah, masa bodoh, ada ideologi ini, ada ideologi itu, ada tuntunan ini, ada tuntunan itu. Dia terbuai dengan segala macam yang digoda oleh orang yang ada di barat dan yang ada di timur, lalu ia lupakan tuntunan Al-Quran. Apa yang terjadi? Saqahu ilan nar.
Kalau bahasa Betawinya dijorogin nama Al-Quran ke neraka. Tahu dijorogin? Itu lagi ngelongok begitu tuh, nih giniin, nah, masuk ke dalam neraka, cebur ke dalam neraka gara-gara menjadikan Al-Quran di belakangnya. Nah, siapa sih di antara contoh-contoh orang-orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara Al-Quran? Siapa orang yang didepak oleh Al-Quran sampai masuk ke dalam neraka? Siapa orang yang dijorogin atau dijerumuskan oleh Al-Quran sampai mereka masuk ke dalam neraka? Inilah yang nanti akan dikisahkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah ila akhir surah. Taib, sebelum nanti kita akan membicarakan tentang isi kandungan ini lebih mendalam, kita ingin melanjutkan nama-nama yang tadi itu ya. Yang pertama dinamakan lam yakun ya. Kemudian juga dinamakan, ada juga yang menamakan di beberapa mushaf dinamakan dengan surah Al-Qayyimah ya. Kemudian di dalam beberapa mushaf yang lain dinamakan dengan surah Al-Bayyinah. Wa dzukira fil Itqan, di dalam kitab Al-Itqan disebutkan annaha summiyat fi mushafi Ubay surat ahlil kitab. Di dalam mushafnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab dinamakan surah ahlil kitab ya. Liqaulihi ta'ala lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Kemudian juga dinamakan surah Al-Bariyah ya, surah Al-Bariyah. Kemudian juga dinamakan surah Al-Infikak karena istiqaq atau turunan dari munfakkina. Fahadhihi sittatu asma, ada 6 nama. Taib. Kemudian ada khilaf di kalangan para ulama tentang apakah surah ini makkiyah ataupun madaniyah ya. Di situ dijelaskan di dalam beberapa kitab tafsir, di antaranya seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Thahir ibn Ashur, ada khilaf di kalangan para ulama tentang apakah surah ini makkiyah atau madaniyah ya. Dan ini khilaf tawil arid ya. Kemudian yang selanjutnya, artinya di sini ada yang mengatakan itu makkiyah, ada yang mengatakan itu madaniyah. Kita nggak masuk lebih rinci kepada makkiyahnya ataupun madaniyahnya, walaupun mayoritas mengatakan bahwasannya surah ini adalah madaniyah. Yang selanjutnya, yang tujuan dari diturunkannya surah ini. Kenapa kita berbicara tentang tujuan dari atau hikmah yang tersembunyi dari diturunkannya surah Al-Bayyinah ya. Sebelum kita masuk kepada tujuannya tersebut, kami ingin menukilkan satu pernyataan yang dikatakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam Mafatihul Ghaib. Beliau mengatakan bahwasanya surah ini termasuk surah yang paling sulit untuk diungkap maknanya dari segi urutan ayatnya. Kenapa demikian? Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hal ini lantaran ya, ada beberapa iskal yang secara zahir ini agak sedikit rancu jika kita pahami ayatnya secara zahir. Di mana iskalnya? Iskalnya begini. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bilang lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Secara zahir ayat ini maknanya adalah, kalau kita terjemahkan kurang ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih terjemahnya seperti ini. Walaupun nanti arti munfakinnya ada yang berbeda-beda, ada yang mengartikan tarikin, ada yang mengartikan halikin. Ini arti seperti ini tergantung nanti dari sisi mana si mufasir tersebut
mengikuti metodologi tafsirnya ya. Oke, sebelum kita puyeng-puyeng ke sono, besti tenang semuanya. Ya salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kurang lebih terjemahan Indonesianya seperti ini. Orang-orang yang kufur dari kalangan orang-orang yang mendapatkan kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, dan juga dari kalangan musyrikin yang mana mereka adalah penyembah berhala, mereka masih saja tidak meninggalkan kekufuran mereka sampai datangnya bayyinah. Apa itu bayyinah? Bayyinah ini secara bahasa artinya bukti atau argumentasi atau dalil. Yang ditafsirkan makna bayyinah ini pada ayat selanjutnya. Apa ayat selanjutnya? Rasulum minallahi yatlu suhufan mutahharah. Apa sih makna bayyinah? Bayyinah adalah rasulun. Apa sih bukti atau dalil atau argumentasi yang Allah turunkan kepada orang-orang yang kufur agar mereka meninggalkan kekufuran mereka? Apa argumentasi tersebut? Diutuslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bayyinah itu maknanya Rasul minallah, yaitu Rasulullah yang mana Rasulullah juga membawa mukjizat berupa yatlu suhufan mutahharah ay Al-Quran. Oke, berarti Allah punya dua barang bukti atau punya dua argumentasi, yang mana ketika argumentasi ini, barang bukti ini, dalil ini Allah turunkan, maka siapapun yang membaca Al-Quran, yang sampai kepadanya dakwah Rasul, dia harus mengikuti kalau pengen selamat. Kalau nggak selamat berarti khalidina finnar, mereka akan abadi di neraka ya, mereka akan abadi di neraka. Oke, secara zahir ayat pertama seakan-akan ingin menginformasikan kepada kita bahwasanya orang-orang dari kalangan Yahudi, Nasrani, para penyembah berhala, mereka ini masih tetap dalam kekufuran sampai datangnya Rasulullah. Dan ketika Rasulullah datang membawa Al-Quran, apa yang terjadi? Mereka beriman. Kalau kita maknakan hatanya lil ghayah, artinya apa? Ini dia bahasa katanya begini, misalkan contoh, para siswa berisik di kelas sampai datangnya guru. Pas guru datang masih berisik gak? Enggak, ya kan? Kalau kita bahasakan para siswa berisik di kelas sampai datangnya guru. Pas guru datang, udah semua siswa diam. Orang-orang dari kalangan Yahudi dan Nasrani serta penyembah berhala, mereka masih saja kufur sampai datangnya Rasulullah. Berarti ketika Rasulullah datang, mereka meninggalkan kekufuran. Seakan-akan makna ayatnya seperti itu. Tapi di ayat yang kedua Allah firmankan, di ayat yang setelah Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah, kemudian ayat yang selanjutnya apa? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Di sini iskalnya. Kenapa iskal? Karena ayat ini wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kalau kita lihat yang dinukilkan oleh Al-Imam Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil, beliau bilang begini, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba fi amri Muhammad illa mim ba'di wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba fi amri Muhammad ya, illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayinah ay al bayan fi kutubihim annahu nabiyyun mursal. Qalal mufassirun, para ahli tafsir mengatakan begini, lam yazal ahlul kitabi mujtami'ina fi tasdiqi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaih.
wa ala alihi. Jangan pelit-pelit dong besti. Kau dengar nama Nabi kau tak mau sholawat, macam mana pula kau? Hatta ba'athahullah falamma bu'itha tafarraqu fi amrihi waqtalafu fa amana bihi ba'duhum wa kafara akharun. Para mufassir mengatakan para ahlul kitab mereka semua sepakat dalam mempercayai akan datangnya nabi akhir zaman yang namanya Muhammad. Karena di dalam setiap kitab suci umat-umat terdahulu selalu ada kabar gembira akan datangnya seorang nabi namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya kata Nabi Isa apa? Wa mubasyiram bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Allahumma shalli sallim alaihi. Nah, ini mereka sepakat nih. Ya, nanti akan datang nabi akhir zaman, namanya di dalam kitab ini dinamakan Ahmad, dinamakan Muhammad, sifatnya disebutkan segala macam. Dilantiklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan rasul membawa risalah. Apa yang terjadi? Fa amana ba'duhum wa kafara akharun. Ya, tafarraq. Orang-orang Yahudi dan Nasrani pada saat itu terbagi menjadi dua kubu. Kubu yang beriman diantaranya contohnya Sayyidina Abdullah bin Salam. Ada kubu yang kagak mau beriman. Ya, ada kubu yang beriman dan mau ngikutin Rasulullah. Ada kubu yang masih tetap berada dalam kekufurannya. Maka dua ayat ini seakan-akan ada tanakud, ada kontradiksi. Wassalam, keren banget bahasanya. Paham gak ente? Seakan-akan gimana sih? Di awal Allah bilang semuanya kufur, pas Nabi nyampe jadi beriman. Kok di ayat ini menjelaskan ada yang beriman, ada yang kagak beriman, gitu kan? Seakan-akan ada kontradiksi di sini. Wa syahida waqi'ul hal. Dan kondisi kenyataannya demikian. Tidak semua orang beriman ketika Rasulullah SAW menyampaikan risalah dakwahnya. Bahkan banyak di antara mereka yang apa? Yang justru mendustakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mau ngikutin jalan baginda Nabi. Berarti kalau begitu ini ada iskal, ya. Maka kita ambil jalan tengah. Sebetulnya para mufassirin kalam tawil arid panjang lebar tentang bagaimana cara keluar dari polemik atau problematika dalam kita memahami ayat ini. Tapi ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Thahir Ibn Ashur. Kata beliau begini, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Ketika kita ingin memahami ayat ini, kata beliau, saya lebih senang menjadikan surah Al-Bayyinah ini sebagai uslubul hujjah, bukan uslubul khobar. Ya, apa sih maksudnya uslubul hujjah dengan uslubul khobar? Kata beliau begini. Inna hadhil ayat waradat maurida iqamatil hujjati alal ladina lam yu'minu min ahlil kitabi wa alal musyrikina bi annahum mutanassiluna minal haqqi muta'alliluna lil israri alal kufri inada fal nasluk bil khabari maslaka mauridil hujjati la maslaka ifadatin nisbatil khabariyah. Maksudnya apa? Syekh Muhammad Thahir bin Ashur ingin mengarahkan kita begini, ya. Oke, yang terpenting bukan tentang jangan sampai khobar ini, ya, informasi yang dibawa oleh Al-Qur'an ini malah justru membuat keyakinan kita jadi kurang terhadap Al-Qur'an gara-gara ada kontradiksi di dalam ayatnya secara zahir. Ini hati-hati.
Karena terkadang pemahaman seperti ini diselipkan kepada para pemuda-pemuda yang sedang enak-enaknya berpikir, kemudian dia mungkin salah bergaul, salah tempat salah tempat nongkrong ngopi, ya kan? Kemudian salah pemahaman, sehingga mungkin ada yang ngebisikin begini, fulan, ente muslim? Oh iya, anak muslim. Apa kitab suci ente? Al-Quran. Ente yakin Al-Quran itu kalamullah? Oh iya, yakin. Yakin Al-Quran itu pedoman? Oh yakin betul. Yakin gak kalau Al-Quran itu adalah solusi dari problematika umat dan gak ada masalah di dalamnya? Oh iya, saya yakin betul. Tapi saya nemuin ada masalah nih. Masalah apa, Pak? Begini, masalah di dalam Al-Quran ini ternyata ada tanakut di situ. Banyak kontradiksi di dalam Al-Quran. Al-Quran bilang katanya, orang-orang yang kufur ketika Nabi nyampe langsung beriman, pada beriman. Lah buktinya di ayat yang selanjutnya aja Allah ungkapkan sendiri, ada yang beriman, ada yang enggak. Dan waqi'ul hal, yashhad, kenyataan membuktikan bahwasanya banyak juga yang enggak beriman. Berarti Al-Quran informasinya enggak bener dong. Mau jawab apa kita? Iya juga ya. Bahaya ini. Makanya kata Syekh Thahir Ibn Asyur, jangan kita jadikan ayat ini sebagai dengan uslub khobarnya, kemudian kita menerima berita ini secara zahir. Ya, jadi jangan kita jadikan kalam khobar ini secara zahir. Bukan berarti Al-Quran ada kontradiksi di dalamnya, karena kalau kita selami lebih jauh, itulah kenapa para ahli tafsir berusaha atau berupaya mengupas makna. Ada yang mengatakan ada yang mengupas dari sisi munfakinnya artinya apa, ada yang mengatakan hatanya itu artinya in jaat humul baina, macam-macam deh takwilnya, ya. Tapi yang terpenting adalah kata Syekh Thahir Ibn Asyur, ayat ini atau surah ini secara keseluruhan adalah hujjah, bukan informasinya yang penting. Bukan informasi seberapa banyak yang beriman, seberapa banyak yang tidak beriman. Bukan itu yang terpenting. Kita nggak usah ngebahas itu. Tapi yang harus kita bahas adalah bahwa ayat ini dan surah ini secara keseluruhan ingin mendirikan, Allah ingin mendirikan hujjah kepada kita, argumentasi kepada kita, bukti kepada kita bahwa siapapun yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, ia akan selamat. Dan yang menyalahi petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan celaka. Walaupun sebetulnya kalau kita bawa makna ayat ini nanti di akhir zaman, maka apa yang Allah nyatakan benar, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, apa kata Rasulullah? Agama ayahmu ini akan masuk ke dalam rumah setiap umat manusia. Ma min baiti madarin wala hajarin wala syajarin illa wadakhala dinu abiki hadza. Nanti di akhir zaman tidak ada satupun rumah, mau dia rumah yang terbuat dari bata kek, mau rumah yang terbuat dari tanah liat kek, mau rumah yang terbuat dari pelepah pohonan kek, mau rumah apapun itu, semuanya akan masuk agama ayahmu, ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itulah artinya nanti di akhir zaman seluruh penduduk bumi muslim, bi'izzi azizin au dzulli dzalil. Ada yang masuk Islamnya dengan kegagahan karena dia masuk sukarela. Ada yang berimannya masuk Islamnya karena terpaksa. Ala kulli hal semuanya bakal beriman. Tapi untuk saat ini kita jangan jangan terpaku kepada kontradiksi yang terjadi antara ayat ini dan syahidul hal yang pada saat ini seakan-akan dohirnya demikian. Jadi antum ketika nanti baca surah Al-Bayyinah ini jangan terjebak kepada hal yang demikian. Nggak ada yang kontradiksi di dalam Al-Quran, karena semuanya sudah Allah aturkan, sudah Allah urutkan. Makanya kata Syekh Muhammad Thahir Ibn Asyur itu tadi, jangan kita jadikan ini maslak mauridal khobar atau ifadatun nisbah al khabariyah, enggak, tapi yang kita gunakan apa? Maslak mauridil hujjah. Kita jadikan ayat ini nih, surah ini adalah hujjah buat mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah
dan juga kepada Rasulullah. Itulah kenapa sebagaimana kami dengar dalam salah satu majelis tafsir waktu kita belajar di Dar, pas belajar tafsir Baghawi, salah satu guru kami Syekh Abdul Wahid Zubah pernah menceritakan bahwa satu ketika Sayyidil Habib Umar diajak nadwah, hadir simposium para pemuka agama seluruh dunia internasional. Di situ ada orang yang mengajak bahwasanya semua agama ini sama, semua agama sama. Akhirnya inti dari itu semua mengajak kepada sekularisme, liberalisme dan lain-lain, sampai akhirnya ketika Sayyidil Habib Umar mendapatkan giliran berbicara, beliau mulai muqaddimahnya dengan ayat ini. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai selesai surahnya, bahwa ini adalah hujjah dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang tidak beriman. Shallallahu alaihi Nabi. Tegang-tegang bener roman ente. Santai aja, serius aja. Jangan serius-serius. Taib. Itulah kenapa di antara aghrad, tujuan ayat ini kami kutipkan atau kami nukilkan dari pernyataan Syekh Muhammad Thahir bin Asyur dalam Tahrir wa Tanwir, setidaknya ada 3 sampai 4 hikmah diturunkannya surah Al-Bayyinah, atau hikmah yang beliau bisa simpulkan dari tujuan diturunkannya surah Al-Bayyinah. Yang pertama adalah taubihul musyrikin wa ahlil kitab ala takdzibihim bil Qur'ani war Rasul. Mencela orang-orang musyrikin dan ahli kitab ketika mereka mendustakan Al-Quran dan juga mendustakan Rasulullah. Kemudian juga apa? At-tajib min tanaqudi halihim idhum yantadiruna an ta'tiyahumul bayyinah. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan atau ingin menunjukkan, ya, mengajak kita atau menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang musyrikin, orang-orang ahlul kitab ini kadang mereka nih aneh. Kenapa aneh? Idhum ala tanaqudi halihim. Apa kalau bahasa kitanya? Manusia labil. Tahu manusia labil? Kadang ngomong begini, tiba-tiba ngomong lain lagi. Kadang Senin, kadang Kemis, kadang A, kadang B. Kadang ngajak jalan, tapi tiba-tiba membatalkan. Labil. Nah, labilnya di mana? Labilnya adalah ketika mereka banyak nuntut kepada Rasulullah SAW, kalau datengin ini, datengin itu, ya kami nanti beriman, ujung-ujungnya nggak beriman juga. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, ya, dalam surah Al-Isra. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli matsal fa aba aktsarun nasi illa kufura wa qalu, orang-orang kafir bilang, lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Muhammad, kami nggak akan beriman kepadamu sampai kamu bisa kasih kita bukti kenabianmu dengan kamu gertak bumi terus keluar mata air. Cur. Dibuktiin sama Nabi, bukan lagi dari bumi, dari jemari. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Beriman nggak? Kagak. Beatek banget. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Atau Muhammad, kami beriman kalau kamu punya jannah, kebun, ya, yang di dalamnya ada apa aja? Ada nakhl, ada kurma, ada inab, ada anggur. Masya Allah, udah banyak nih sekarang iklannya menjelang Ramadan. Fatufajjiral anhara khilalaha tafjira, yang di sela-selanya dialiri sungai. Autus kitos samaa kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqafis samai walan nu'mina liruqiyyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'uh. Banyak minta, ya kan, minta
apa namanya, datengin ente, datang sama para malaikat, ente punya rumah yang bagus apa segala macam, ntar iya kita beriman. Atau ente naik ke langit, Rasulullah udah naik ke langit bulan Rajab, Isra Mi'raj, masih juga enggak beriman. Udah itu semua udah dibuktikan oleh baginda Nabi, bukan cuman langit, bulannya dipanggil, bulan dipanggil. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Rasulullah bulan dipanggil, dibelah dua. Ya, orang wadon datang bulan gak dibelah bulannya. Ya, dibelah jadi dua, yang satu masuk lewat sebelah sini, yang satu masuk lewat sebelah sini, keluar nyatu lagi jadi satu dengan isyarat jarinya. Beriman kagak juga, emang susah. Kalau kata orang Betawi mah itu artinya udah betai iengan, karat udah susah banget, udah melekat banget. Akhirnya apa kata mereka? Autunzila alaina kitaban nakra'uh, atau ya ente turuninlah kitab yang bisa kita baca. Datang Al-Quran, beriman juga enggak. La ilaha illallah. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula wa ma mana'an nasa ayyuminu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyarar rasula. Ila akhiril, ila sampai ayat 96 ya. Itulah mereka itu apa namanya, ya labil begitu hatinya. Jadi di satu sisi ya ntar kalau ente datengin ini ya kita beriman, kalau udah. Nah sekarang apa pelajarannya buat kita? Jangan sampai sifat tersebut ikut mengidap hati kita. Ya, ini pelajaran buat kita. Jangan sampai sifat labil tersebut terhadap keimanan. Ya deh, ntar aneh ngaji deh. Ntar aneh ngaji kalau kerjaan aneh udah enak. Terus kalau kerjaan udah enak ngaji. Iya nih ntar aneh ngaji kalau kerjaan aneh sebulan udah 6 juta biar aneh bisa lebih tenang ninggalin keluarga. Pas kerjaannya gajinya 6 juta ternyata kerjaannya lebih sibuk, lupa lagi mengaji. Nah, dan itu banyak kejadian-kejadian yang seperti ini dicontohkan bahkan terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tuh yang minta kaya sama Nabi, ya kan? Minta kaya sama Nabi, udah dikasih kaya, masya Allah sholat jamaahnya udah. Awalnya dia tinggalin yang 5 waktunya tadinya berjamaah ditinggalin dikit-dikit, sampai akhirnya Jumat aja kagak datang gara-gara sibuk ngurusin banda, kalau kata orang Betawi mah. Sibuk ngurusin harta. Taib. Nah ini kemudian Allah Subhanahu wa taala juga di antara tujuannya wa takdzibuhum fid di'aihim anallaha aujaba alaihimut tamassuk bil adyanil latihum 'alaiha. Ini penting. Apa makna dari ibarah ini? Di sini dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala ingin mendustakan klaim mereka. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani serta para abadatul authan, mereka mengklaim bahwasanya apa yang mereka yakini itulah yang harus mereka jalankan sampai akhir hayat mereka. Enggak peduli Rasulullah udah datang diutus atau enggak. Sehingga ini surah ini menjadi dalil bahwasanya indana bagi kita kaum muslimin, syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang menghapus seluruh syariat yang lain. Semuanya harus ngikutin syariat Nabi Muhammad SAW. Maka bagi kita, mereka-mereka yang tetap berada dalam keyahudian mereka, kenasronian mereka, menurut kita mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka enggak mau mengikuti tuntunan atau jalan dan syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga keberadaan mereka dalam syariat agama mereka itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan penistaan agama nih, terpiral lagi dianggap menistakan agama. Enggak, kita bukan menistakan agama, tapi kalau menurut mereka yaitu yang itu mereka yakini, lakum dinukum waliyadin. Jangan keder, ntar terbalik lakum dinukum waladolin lagi. Udah kepikiran sholat tarawih. Taib ini kemudian juga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan janji indah bagi mereka-mereka yang beriman dengan kenikmatan yang abadi, dan juga di dalam kenikmatan abadi tersebut terdapat satu kenikmatan yang lebih indah dan lebih agung daripada surga-surga dan juga segala kenikmatan yang ada di dalamnya yang bentuknya indrawi atau yang bentuknya materi. Ya, kita alhamdulillah para masyayikh kita selalu mengarahkan kita untuk ngarep yang itu.
Mohon maaf, banyak di beberapa majelis atau di beberapa pertemuan terkadang bahkan berlebihan sampai menyatakan oh kenikmatan di surga ini ada bidadari apa segala macam. Min sebagian. Tapi masyayikh kita ngajak kita untuk nikmat yang lebih agung. Apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Makanya satu ketika saya jalsah dengan putra Sayyidil Habib Mungdir, Habib Muhammad ya. Waktu itu saya baru nyampe di Darul Mustafa, kita jalsah mantikoh, duduk forum untuk daerah, putra daerah lah, kita sama-sama dari Jakarta dan sekenanya dan sekitarnya. Beliau ngasih kita semangat untuk apa? Tujuan yang teragung adalah ridhollah wa murafaqatul habib sallallahu alaihi wasallam, ridho Allah dan untuk selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, itu mah sebagian, tapi yang paling agung adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebagaimana kita juga jangan lupa bahwa ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala atau juga yang kufur terhadap tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jemaah majelis Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih detailnya insyaallah nanti akan kita lanjutkan kajian kita bersama guru kita Sayyidil Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau dan Allah kembalikan beliau ke tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki dan lain-lain. Para ikhwan kita, para ashab kita, para ahbab kita, para ahlul khidmah yang ada di majelis Rasulullah yang saat ini sedang kurang sehat, seperti guru kita Al-Ustaz Haji Syukron yang saat ini kurang sehat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit beliau, segera disembuhkan. Para ahbab yang lain juga yang kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan Allah berkahkan sisa kehidupan kita. Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, berkah rizki. Mudah-mudahan toples kue udah pada penuh dari akhir bulan Sya'ban, baju baru udah pada kebeli dari bulan Sya'ban, biar bulan Ramadan udah kagak pusing mikirin belanjaan lebaran, cukup kita fokus ibadah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk karena kebodohan saya selaku manusia. In urid ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.